Hasilnya udah mantap sekali mas bro. Oke guys, kali ini ada paketan lagi. Ini setrum PDC ultrasonic ya. Katanya sih Samus ya. Samusnya yang model-model yang harga mahal itu mas bro. Kita lihat ya. Aku lupa ini serinya berapa. Kemarin sih orangnya udah kasih contohnya gambar, cuman saya lupa, ndak saya simpan. Ini seri Samusnya yang seri model yang seperti apa ya mas bro. Ini dengan problem kerusakannya ndak keluar arus mas bro ya, dan di bagian indikator displaynya malah protek ya, jadi artinya nggak mau setar, arusnya nggak keluar nih mas bro. Ini alatnya cukup besar nih guys, kayak model-model fully wang ya, atau MD jenisnya. Ini model-model inverter ultrasonic. Yo, iya bener ya mas bro, ini merek Samus. Tipe modelnya model Samus berapa ini ya, soalnya bahasa Cina guys. Ini kalau nggak salah harganya 1 jutaan lebih ya guys. Oh ya, Samus ya, Samus 988M mas bro ya. Samus 988M plus, model 988E plus ya. Upgrade tuh 2024. Barangnya mantap ini ya, kelihatannya berat sekali nih guys. Segini sekitar ada mau 2 kilo lebih nih, 3 kiloan lah ya. Oke, kita coba tes dulu ke aki. Kita nyalakan alatnya, nanti reaksinya seperti apa. Ini orangnya ndak bawakan itu ya, ndak dibawain apa namanya, untuk on off nya saklarnya ya mas bro. Ini saklar on off nya ndak ada, atau ini ya, ini saklar on off. Mana ya saklar on off nya guys, ini mungkin ya. Kita coba tes dulu, nyalakan. Mau hidup enggak ya mas bro. Nggak ada soalnya di sini nggak ada lubang. Saya belum pernah juga nih, baru kali ini dapat model kayak gini. Kayaknya outnya ini ya, ini outnya, dan ini bagian DC nya ini ya mas bro. Ini buat saklarnya mungkin ya, tulisnya DC. Ini outnya di sini ya. Coba ya. Kalau memang nah tulisannya kayak gini mas bro, dia malah tampil kayak gini nih. Yang mana ya startnya, yang mana ya, saklarnya yang mana mas bro? Saya belum paham ini saklarnya mana. Tuh, tidak mau dia. Apa ini pakai remote ya mas bro ya? Jadi kalau di jepit kaki bunyinya kayak gini nih, tuh ya. Saklarnya yang ini atau yang ini mas bro ya? Oke, kita bongkar aja dulu lah. Kalau di tes kaki juga bunyinya kayak gitu, titit kayak ngeprotek gitu mas bro, nggak mau start. Atau pakai remote ya, jangan-jangan pakai remote. Barang mahal ini mas bro, tahu harganya jutaan mungkin ini. Oh iya, ini outputnya mas bro, ini outputnya, dan di depan ini untuk saklarnya ini ya. Tapi tadi nggak mau setar. Kipasnya pun tidak bunyi ya tadi ya. Nah, maksudnya kipasnya tidak muter,
pas di on kan kipasnya nggak muter. Wih, mantap, modelnya mantap mas bro. Ya ini saklarnya nih. Ini saklar, ini untuk saklarnya ini ya, ini bagian outnya. Coba kita tes lagi, kita kasih beban 500 watt. Sambil di on kan ya, saklarnya di on kan, kasih beban 500 watt guys. Kita tes coba ya. Bunyi titit enggak gitu mas bro. Ini capitan ininya sampai meleleh tuh, kayaknya ada yang koslet ini bagian inverternya ya guys. Ini sampai meleleh capitan aki yang ke plusnya. Terus kita coba start kan, kita nyalain, mau nggak dia tuh, nggak bunyi ya mas bro, bunyinya titit kayak protek gitu tuh. Kipas pun nggak nyala, kipasnya nggak muter maksudnya. Terus di indikator displaynya kayak ngeprotek, tulisannya 918 FO gitu ya. Terus nggak mau setar, arusnya pun nggak keluar, kipas nggak muter, kayak arusnya nggak masuk ke ini, ke jalur inverter ya. Harganya mahal. Oke, saya akan skip dulu, nanti kalau udah ketemu penyebabnya, komponen apa yang diganti, nanti saya kasih tahu ya. Jadi langsung ke poin-poin yang jadul ya, nanti biar teman-teman juga misalkan mengalami hal yang sama, kerusakan pada model PDC ultrasonic ini, Samos 988M Plus ini, biar teman-teman tahu kerusakannya ya, titik kerusakannya di mana. Nanti saya kasih poin-poin pentingnya. Oke, saya akan skip dulu mas bro. Oke guys, saya lanjutkan lagi videonya. Setelah saya melakukan pengecekan berulang kali untuk perbaikan Samos 988M ini penyebab utamanya alatnya nggak mau setar, nggak mau on. Ini pada bagian PWM nya ya guys. PWM nya ini udah error ya, jadi kalau kita nyalakan, di sini ada keterangan di indikator displaynya ini E3 ya. Coba kita tes lagi. Jadi di sini ada keterangannya E3 mas bro ya, artinya udah error, dan buzzernya berbunyi tit 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 begitu nih mas bro. Tuh, di sini muncul displaynya seperti ini, E3 ya, artinya error ini ya. Padahal di bagian untuk temperatur suhunya di sini sudah dijumper menggunakan resistor, tapi tetap dia nggak mau setar mas bro ya. Udah saya cek di bagian driver penguat ini, transistor, sama ini penurun tegangan IC 7805, dan elko nya tetap udah saya cek normal, tapi tetap nggak mau setar mas bro, artinya ini IC nya yang sudah rusak ya. Jadi untuk mengakalinya saya ganti dengan PWM universal mas bro. Ini PWM universal dari PDC lokal ya, yang seperti ini atau contohnya seperti ini, tapi yang sudah menggunakan totem pole ya, biar lebih kuat ya drivernya mas bro. Bahkan di sini aslinya ada GDT sudah saya tidak pergunakan, sudah saya lepas GDT. Jadi untuk memodifikasi Samos ini menggunakan PWM universal itu sangat-sangat rumit dan ribet sekali ya, nggak bisa dijelaskan sedetail mungkin satu persatu. Jadi teman-teman tinggal screenshot saja. Untuk di bagian bawah PCB seperti ini, hasilnya udah acak-acakan ya mas bro ya, banyak yang
potong jalur dan di jumper pakai kabel, pakai kawat ya. Karena untuk memodifikasi ini harus benar-benar sesuai pada jalurnya ya, biar alatnya ini bekerja dengan maksimal, dengan normal mas bro. Untuk di bagian blok PDC ini, untuk induktornya ini sudah saya kurangin lilitannya mas bro, karena terlalu berat. Kalau induksi kawatnya terlalu banyak, ini terlalu berat ya induktornya ya. Jadi ini saya kurangin satu sub. Kemudian untuk elko nya juga ini sudah saya lepas 2 biji. Yang aslinya bawahnya ada 4 ya, karena ini aslinya rangkaian PDC ini setengah gelombang, menggunakan 4 dioda tapi setengah gelombang ya rangkaiannya. Ini saya jadikan, saya buat full gelombang mas bro ya. Untuk dioda tetap saya pasang 4 jadi full gelombang, dan untuk relay di sini sudah saya pasang juga. Relay tetap saya fungsikan ini buat soft start sama polariaki kebalik ya. Pokoknya intinya kalau memodifikasi, saya kasih tutornya dari awal itu durasi videonya sangat lama sekali mas bro, sangat panjang sekali. Nggak bisa saya jelaskan satu persatu jalur-jalurnya, nggak bisa sambil memvideokan, nggak bisa mas bro ya, karena butuh konsentrasi dan ketelitian mas bro. Ini jalur-jalurnya ini sudah saya cut semua, ini saya cut, ada yang saya sambung, saya jumper itu mas bro ya. Jadi buat kawan-kawan yang mengalami hal serupa, monggo yang mau screenshot jalurnya seperti ini mas bro. Ini memang kelihatannya berantakan ya, acak-acakan, karena harus sesuai pada jalur yang pada rangkaian PWM yang universal ini ya mas bro. Terus untuk di bagian proteknya juga nih saya fungsikan ya. Di sini ada VR502, tetap saya pergunakan, saya pasang buat antisipasi adu setik ya, biar aman. Ini VR502 dan ini R kapur 0,47 ohmnya di sini ya. Terus penambahannya untuk PDC Samus ini sudah saya tambahkan flip flopnya juga ya mas bro. Modul flip flop yang menggunakan IC NE55 seperti ini. Kemudian sama rangkaian delay off nya ada di sini mas bro. Ini delay off nya di sini ya. Cuman sedikit memodifikasi ya, rangkaian delay off nya enggak saya ikutkan kayak semula, enggak ya. Jadi rangkaian delay off nya ini saya modifikasi biar tetap berfungsi untuk mengikut dengan delay off PWM ya mas bro. SCR nya masih tetap sama, SCR bawaan aslinya ini. Ini PDC Samus menggunakan 10 MOSFET kecil ya mas bro. Untuk trafonya ini ukuran EM45 ya, ferritnya tebel, gede ya. Kipasnya kan ini ada 2 ya, double. Kipas di bagian mesin depan ya, di tengah ini, sama di bagian depan sini ya. Ini bagian depan ini nanti tinggal dicolokin aja ke soketnya di pemasangan kipas di sini ya. Jadi kipas tetap saya fungsikan 2 biji ya di sini, karena sama yang punyanya ini pemiliknya minta dibuatkan kipas otomatis sama sekalian flip flopnya ya mas bro. Oke, sekarang saya akan coba tes lagi untuk hasil setelah modifikasi Samus 988M Plus ini mas bro ya. Nanti habis ini tinggal kita rapikan, kita pasang ke boxnya mas bro. Kita kasih load beban lampunya 1000 watt mas bro. Kita tes dulu. Untuk hasilnya seperti ini mas bro. Ini di posisi frekuensi saya tutup ya mas bro, tapi beban 1000 watt sudah menyala terang sekali ini ya kan. Untuk delay off nya udah otomatis ya, ngikut ke PWM sama saklar ya mas bro. Hasilnya udah mantap sekali mas bro.
Suaranya agak berisik, tapi out PDC nya kencang sekali nah mas bro. Beban 1000 watt menyala terang sekali. Ini mode FF. Nah kemudian yang ini mode normal. Hasilnya seperti ini. Ini kalau ada buzzernya nanti lebih kencang lagi, cuman kebetulan saya lagi habis buzzernya, tapi baterainya langsung drop ya, gak kuat mas bro, bateraiku langsung low drop. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal perbaikan PDC Samus 988M Plus kepunyaan subscriber ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Salam satu hobi.